Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Qadriyah, mahasiswa PBG Deljab PAI, batch 2 kategori 2, UIN Salatiga. Hari ini, Jumat, tanggal 2 Februari 2024, akan melaksanakan perekaman video pembelajaran di SDN 3 Plosoharjo guna memenuhi tugas UIN Salatiga. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi
berbagi. Tadi gimana ceritanya? Anak laki-laki yang datang pertama kali tadi, kan ada anak kecil nangis nih. Terus makanannya jatuh. Kemudian sebelum perempuan datang, ada laki-laki. Kira-kira apa yang dilakukan laki-laki itu? Malah dia menyembunyikan makanannya. Gak boleh dibagi. Itu berarti ciri-ciri orang yang pelit. Kemudian ada perempuan datang. Ngapain ya tadi perempuannya? Dia ngasih makanannya sama adiknya tadi. Itu adalah contoh berbagi. Kemudian si laki-laki tadi bertanya, kenapa tuh kamu kok ngasih makananmu sama orang lain? Jawabannya apa? Itu adalah perbuatan yang sebenarnya, perbuatan yang harusnya dilakukan, yaitu perbuatan baik. Kemudian si laki-laki ini terus sadar bahwasanya kalau kita punya sesuatu harus berbagi. Anak-anak, hikmah berbagi itu sebenarnya banyak sekali. Kita akan mempelajarinya beberapa. Nah, kalian dengarkan dulu video hikmah berbagi berikut ini. Jadi apa saja sih hikmahnya berbagi itu? Hikmah berbagi yang pertama itu apa? Melibatkan rezeki. Perlu kalian tahu, kalau kalian kok memberikan uang kepada fakir miskin, insya Allah Allah akan melipatkan rezeki kalian dari arah manapun. Bisa kalian dapat uang yang berlimpah dari orang tua. Biasanya sakunya 5.000 jadi 10.000, itu juga termasuk melipatkan rezeki. Jadi bisa datangnya dari manapun. Misal kamu memberikan uang 5.000 kepada pengemis, kemudian beberapa menit kemudian pamanmu datang, kamu dikasih uang saku sama pamanmu 50.000. Itu juga contoh dari hikmah berbagi. Ketika kita berbagi dengan orang lain, Allah akan memberikan berlimpahnya rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak memberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sebab mereka sedikit pun tidak dia mereka akan merugikan. Maka untuk selalu membantu yang membutuhkan. Apa sifat kikir? Sifat kikir atau pelit sifat yang tidak baik. Ketika kita berbagi, kita akan belajar untuk sifat pelit tersebut. Oke, hikmah berbagi yang kedua yaitu apa? Menghapus sifat kikir. Apa sih itu kikir? Jahat, iya. Itu perbuatan yang tidak baik. Yang paling tepat kikir itu adalah sifat pelit. Yang kayak tadi video tadi, nggak ngasih temennya makanan malah disembunyikan, akhirnya tangannya panas. Nah, boleh nggak sih kita itu bersikap kikir? Nggak boleh, nggak ada silangnya. Berarti sifat kikir ini harus kita hindari. Kalau kita melatih diri untuk berbagi, maka kita akan jauh-jauh dari sifat kikir. Itu adalah beberapa hikmah dari kita berbagi kepada orang lain. Dari penjelasan materi hikmah berbagi, ada yang mau ditanyakan? Oh, ada Mas Anggoro mau bertanya apa, Mas? Bolehkah kita berbagi ketika kita sendiri dalam kekurangan? Bolehkah kita berbagi padahal diri kita ini juga kekurangan? Kira-kira boleh nggak, anak-anak? Iya, betul sekali. Boleh, karena berbagi itu tidak ada takarannya. Sekecil apapun, sedikit apapun boleh. Kalau kamu punya uang 5.000, ada orang yang membutuhkan lewat, kamu kasih 2.000, kamu kasih 3.000, itu boleh. Tidak harus semuanya kamu miliki. Ketika kamu tidak punya uang, berbagi tidak hanya tentang materi, tapi juga bisa non materi. Seperti apa? Berbagi senyum
ramah, istri memberi rumah makan menyiapkan semua pembasi untuknya. Melihat di atas meja, masih ada kuasan yang tersisa, pemuda itu berkata. Nyonya Bos, boleh nggak kasih sebuah ini disini kami nasi saya? Nyonya Bos itu berkata, tentu saja boleh. Dia pun menyiapkan kuah di atas nasi dan berkata pada pemuda itu, kamu bisa duduk dan makan di sana. Usai makan, dia kembali berkata, Bisakah saya beli semangkuk nasi lagi? setelah nasi itu dibungkus, dia pun membawanya pulang. Keesokan hari, pada waktu yang sama, pemuda itu datang lagi ke rumah makan dan kembali memesan semangkuk nasi. Pemilik rumah makan berkata, nasinya mau disiram kuah? Pemuda itu berkata, Iya, terima kasih. pemilik rumah makan berkata, Ada apa ya? Kamu nggak perlu masuk sini ya? lalu pemuda itu berkata, Bukan. Saya datang dari perusahaan untuk membeli nasi. Perusahaan segala sesuatu sama mahal. Jadi saya harus punya. ucapannya membuat pasangan suami istri ini menjadi sangat sayang padanya. Berhubung tahu kapan dia akan datang, mereka saling memberikan semua uang yang Allah kepada mereka. Namun beberapa tahun kemudian, surat darinya pun semakin sedikit. Beberapa waktu kemudian, tidak pernah ada kabar lagi darinya. Di perkotaan, berhubung jalan terus diperluas, maka rumah makan itu pun harus dibongkar. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka terus mengajukan permohonan kepada pemerintah, tetapi percuma. Pemilik rumah makan sangat khawatir dengan kelangsungan hidup keluarganya. Suatu hari, seorang laki-laki berdasi mendatangi rumah makan itu dan bertanya. Apakah Anda pemilik rumah makan? Laki-laki itu lalu memberikan kartu namanya. Pemilik rumah makan berkata. Ada untuk Bapak? Laki-laki itu berkata. Memang cukup kami yang hidup saya di sini. Beliau tahu bahwa tempatnya akan dibuka. Perusahaan kami membutuhkan karyawan. Masalah makan sangat menguntungkan dari kami. Perusahaan kami membutuhkan karyawannya. Saya menginginkan mengajak Anda untuk membuat sebuah karyawan yang lebih kami. Pasangan suami istri itu sangat gembira meski juga merasa curiga. Jadi mereka menerima tawaran tersebut. Lalu mereka pergi ke perusahaan besar itu untuk menemui manajer rumah itu. Saat itu manajer rumah itu berkata, Bos, Anda tidak mengenal saya. Siapa istri sih? menyadari bahwa dia Ya, adalah orang pembeli yang itu bantuan itu. dan dengan gembira berkata, Yang anaknya cuma pakai aku kuat. tidak kerja di sini. Sang asisten lalu berkata, Bukanlah manajer kami. demikianlah. Pasangan Jadi orang suami yang istri gak lagi, mulai jadi membawa manajer. keluarganya ke gedung perusahaan sendiri. Nih, anaknya lagi kan. Oke, videonya sudah selesai. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Waktu mengerjakan 15 menit.
Kelompok Pak. Kelompok Mas, silakan perwakilannya maju ke depan. Saya dari kelompok 4. Hasil diskusi. Ayo kelompok lain mendengarkan. Lebih keras suaranya. Pertanyaannya kedua. Aku mau maju. Jadi, menurut kelompok 4, hikmahnya apa? Saat kita membantu orang lain, kita akan dibantu oleh orang lain. Betul atau tidak? Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Anak-anak semuanya, kalau ada temannya yang maju ke depan, yang lain mendengarkan. Tidak boleh berbicara dengan temannya sendiri. Oke, lanjut. Siapa yang akan maju kedua? Yang kedua. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Sini agak sini. Salamnya yang keras biar kedengaran sama teman-teman yang di belakang. Iya. Gak apa-apa. Oke, Bu Nurul bacakan lagi yang kedua. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah kita saling membantu antar manusia. Meski kita itu tidak mengharapkan pamrih. Karena apa? Rezeki kita akan dilipatkan oleh Allah. Betul atau tidak? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang akan maju? Kelompok 2. Silakan perwakilannya di depan. Dua orang. Bisa lewat sini nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa sini, lewat sini. Ya, sini. Ya, nggak apa-apa. Sini, sini. Oke, salam dulu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan membacakan diskusi Oke, ada seorang pemuda yang pergi ke rumah makan dan dia hanya membawa uang yang sedikit. Lalu dia dibantu oleh pemilik rumah makan tersebut. 4 tahun kemudian rumah makan tersebut akan digusur. Tidak lama kemudian ada seorang pemuda datang di rumah makan dan dia membantu rumah makan tersebut. Pelajaran yang kalian dapat dari video tersebut, selalu berbagi kepada orang lain. Oke. Jadi pelajarannya dari kelompok 1, selalulah berbagi kepada